Selanjutnya sebagaimana biasa, sebelum kita membuka bab ada kata penghantar, yang mana kata penghantar tersebut untuk memotivasi kita, untuk memberi semangat kita dalam rangka kita menuntut ilmu. Di mana kata seorang ulama besar bernama Abu Laid Paki As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu beliau katakan, barang siapa memelihara 7 hal, maka orang tersebut mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, dapat menghapus dosa walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan, dan merasakan manisnya iman, dan juga baik dia hidup maupun mati dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama besar, ulama tasawuf. Apa 7 hal tersebut? Ini sebetulnya 7 hal tersebut kita sudah mengenal, tapi karena memang kita belum tahu Fadilah keutamaan 7 hal itu kita anggap biasa. Padahal ini luar biasa. Kata Abu Laid As-Samarqandi, 7 hal tersebut adalah yang pertama, apabila melaksanakan pekerjaan apa aja, maka dimulai dengan bismillah. Ini satu. Pekerjaan apa saja, khususnya kita memberikan sambutan bismillah dulu. Kita mau berangkat dari rumah bismillah dulu. Makan dan minum bismillah dulu. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala redho atas seorang hamba kalau hamba tersebut apabila makan dan minum dia mengucapkan bismillah. Bismillah ini betul-betul harus kita mulai pekerjaan apa aja. Asal jangan pekerjaan maksiat, pokoknya pekerjaan yang baik apa saja dimulai dengan bismillah. Satu, kata Abu Laid Paki As-Samarqandi. Yang kedua, apabila selesai melakukan pekerjaan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Karena semuanya itu dari Allah. Seperti kita berangkat dari rumah ke sini, sampai di sini dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun, maka ucapkanlah alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita keselamatan, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, yang mengiringi kita perjalanan kita, maka ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang apabila dikarunia syukur, maka tidak akan terhalang daripada tambahan syukur dalam apa saja. Makanya pantas kata Rasulullah ketika suatu hari bertanya kepada Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain, 3 kali bertanya, apakah kalian masih beriman? Ini enggak ada yang jawab semuanya karena takut salah. Sampai 3 kali, yang ketiganya Sayyidina Umar beranikan diri untuk jawab, kami beriman wahai Rasulullah. Rasulullah nanya, mana tanda berimannya? Kami bersyukur atas nikmat dan kami sabar atas bala. Itu tanda orang beriman. Jadi apabila kita selesai melakukan pekerjaan apa aja, maka ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, selalu alhamdulillah, atau dalam kondisi apapun alhamdulillah. Ketiga, apabila kita ingin melaksanakan pekerjaan esok hari, maka ucapkanlah insyaallah. Ini jangan dijadikan main-main nih, insyaallah. Artinya khususnya kalau kita diundang sama seseorang, ini insya Allah harus kita pertanggungjawabkan karena kita menyebut nama Allah di situ. Ini kadang-kadang ya itu terjadi, banyak orang kalau kita kasih tahu kita undang, dia jawab insya Allah. Makanya orang yang memangnya mengundang tadi, karena ini orang nggak dipegang dari omongannya, dia katakan jangan insya Allah, padahal itu insya Allah. Kenapa orang tersebut udah nggak bisa dipegang omongannya gitu loh. Maka insya Allah harus kita pertanggungjawabkan karena ini berat pakai nama Allah. Kayak kadang-kadang dia bilang kan saya nggak janji, dia bilang insya Allah, padahal itu udah janji, udah pakai insya Allah. Makanya apabila seseorang diundang kemudian dia nggak ada halangan untuk hadir di situ, dia nggak datang, maka dia sudah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin melakukan pekerjaan apapun buat besok, atau kita berjanji kepada seorang yang ingin janji, kita katakan di situ insya Allah. Yang ketiga, yang keempat, apabila lisan kita ngomong yang tidak penting, terlebih-lebih yang maksiat, yang mengandung dosa, maka ucapkanlah yaitu astagfirullahaladzim. Maka tidak dikatakan dosa kecil,
kalau dia itu membiarkan omongan-omongan yang gak penting, dia biarkan gak istighfar, dan juga tidak dikatakan dosa besar kalau dia banyak beristighfar, banyak mohon ampun. Maka apabila seseorang hamba mengucap subhanallah, Allah jawab ini milikku. Apabila seorang hamba mengucap la ilaha illallah, ini masih milikku, kata Allah. Apabila seorang hamba mengucap alhamdulillah, ini masih milikku. Namun jika seorang hamba mengucap astagfirullahaladzim, nah ini baru milikmu. Minta ampun, Allah akan ampuni. Tuh. Jadi yang keempatnya adalah istighfar. Yang kelimanya, jika seorang itu katanya mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, dapat mengampuni dosa sebanyak buih yang ada di lautan. Yang kelimanya adalah jika kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, kita enggak demen, kita enggak kendaki. Apa contohnya? Misalkan ya di jalan ada orang yang memang menakut-nakutin kita atau kita takut sama dia, maka ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka di dalam kitab Mutarah Hadis Nabawiyah, apabila seseorang menghendaki sesuatu yang dia tidak inginkan, dia mengucap itu, maka katanya 99 bala akan terhindar olehnya. Itu baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keenam, apabila mendapatkan musibah. Musibah itu ujian, musibah macam-macam. Musibah bentuknya kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan apa saja yang kita miliki, musibah. Maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimatus istirja. Yang 7, yang terakhir, ini luar biasa kalau kita amalin. Ini mudah-mudahan ini kita sampaikan, penting kalimat ini. Yang ke-7, pagi dan sore selalu mengucap kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilallah? Kalimat la ilallah ada kalau Rasulullah berkata bahwa dalam hadis qudsi, la ilallah adalah firman Allah, dan dialah Allah katakan la ilallah adalah namaku dan dialah aku. Barang siapa menyebutnya masuk bentengku, kata Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa masuk bentengku maka dia aman dari azabku. Maka nanti kata Rasulullah, ketika di padang mahsyar itu amalan seorang hamba diperlihatkan berupa apa? Berupa 99 bendel. Masya Allah, bendel iketan. Dan bendel itu katanya satu bendel panjangnya sejauh mata memandang. Bayangin kayak apa luasnya satu bendel. Nanti dari kiamat semua akan dibeberkan. 99 bendel, satu bendel sejauh mata memandang. Isinya apa? Isinya kesalahan dan dosa. Karena memang sadar dan perlu kita sadari, apa yang kita lihat mengandung dosa semua. Kita ngelihat aurat perempuan berupa rambut, itu dosa. Yang kita lihat juga banyak tontonan-tontonan, atau kita nggak sadar berbagai macam, itu dosa. Maka isinya kesalahan dan dosa katanya di situ. Namun apabila banyak kalimat la ilaha illallah, itu dihapus. Kan enak. Kalau kita kan malu kalau kita isinya kesalahan dan dosa. Maka itu tadi, pagi dan sore usahakan kita banyak kalimat la ilaha illallah. Ini saja sebagai penghantar, mudah-mudahan dari 7 ini kita dapat menerapkannya, kita dapat mengamalkannya, sehingga dengan demikian kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi malaikat dan dimuliakan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Hidup kita tenang, merasakan manisnya iman, dan dosa-dosa kita tadi itu walaupun buih di atas lautan itu dapat dihapus dengan tadi itu. Karena mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan. Selanjutnya, bab kita tentang tahrumus salatul lati laisa laha sababu mutaqaddimu. Ini penting nih. Taharramus salatu, haramlah salat yang tiada baginya sebab yang terdahulu dan yang tiada beserta apa-apa. Wala muqarinu,
yang dengan tiada apa-apa. Apa ini maknanya dengan tiada sebab? Nggak ada sebabnya, sebab apa-apa. Dia haram nih sholat. Dengan waktu-waktu nanti ditentukan di sini. Ya, artinya nih mana waktu-waktu yang kita diharamkan sholat dengan nggak ada sebab apa-apa. Dan juga nggak ada yang terdahulu. Maka ini apa saja nih diantaranya? Fi khamsatin aw waqti, pada 5 waktu. Ini kita harus tahu dan wajib tahu. Fi waqtin aw qati, fi khamsin waqti, yaitu pada 5 waktu. Waktu apa saja yang kita diharamkan untuk sholat sunat yang tiada sebab dan tiada terdahulu? Di antaranya di sini inda tulu'is syamsi hatta tartaqi'a qadra. Pertama pada ketika terbit matahari sehingga naik matahari. Sekedar naik matahari. Jadi matahari ketika terbit matahari itu artinya habis subuh dah tuh ya, kemudian menjelang sebelum waktu duha. Itu di situ kita diharamkan untuk sholat. Ya. Terkecuali apa? Yang boleh, terkecuali yang boleh. Sebabnya terdahulu, misalkan seseorang itu dia enggak melaksanakan sholat qoblum subuh atau qobliyah subuh, atau sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Kenapa dia memang belum melaksanakan itu? Karena ada sebab tadi. Dia sholat berjamaah mendapatkan imam sudah sholat berjamaah. Dia langsung sholat berjamaah. Dia belum melaksanakan qabliyah subuh. Sementara qabliyah subuh adalah mu'akkad. Mu'akkad yang sangat ditekankan. Yang Rasulullah nggak pernah ninggalin mu'akkad. Dia belum. Karena memang dia imannya udah mantap. Dan selalu dia nggak mau meninggalkan yang sunnah. Karena sunnah ini walaupun nggak apa-apa tapi sayang-sayang. Karena amalan seorang hamba nanti sholat, apabila sholatnya diperiksa, kemudian sholatnya itu ada yang bolong, maka sunnah dapat menambahnya. Dia takut, karena Rasulullah selama hidupnya nggak pernah ninggalin yang mu'akkad. Mu'akkad yang sangat ditekankan. Dia ngerjainnya habis sholat subuh. Bagaimana tuh? Boleh. Tuh. Kenapa? Sebabnya terdahulu. Kenapa? Ada sebabnya itu tadi. Dia mendapatkan imam sudah sholat berjamaah. Paham kan ya? Sudah sholat berjamaah. Nih kerjain boleh. Mana lagi nih yang boleh? Nih saya terangkan nih. Mana lagi yang boleh nih? Waktu-waktu yang diharamkan. Yang boleh adalah yaitu sholat bayar qada. Sholat wajib mungkin pernah kita tinggalkan kapan tahu kapan. Kita kerjain di waktu-waktu yang haram boleh. Enggak ada batasan. Artinya begini. Diumpamakan kalau kayak orang bayar utang kira-kira jam 1 malam boleh nggak? Boleh bayar utang, kecuali minjem duit. Nah, nggak pantas. Kalau jam 1 malam ketok-ketok pintu minjem duit, kagak pantas. Bayar utang jam 3 boleh nggak? Boleh. Pantas nggak? Ya pantas bayar utang. Bayar kode namanya bayar utang. Boleh. Kecuali minjem duit jam 3 malam. Tuh. Nah itu tadi. Jadi bayar kode aman tadi waktunya terdahulu dengan sebab tadi sebabnya dia mendapatkan imam sudah sholat berjamaah subuh. Sementara qabliyah subuh dia belum kerjain. Dia orang yang mantap nih, orang yang udah tahu ilmunya bahwa sebelum subuh itu ganjarannya dunia sama isi-isinya kalah. Siapa orang yang paling kaya di dunia? Enggak ada apa-apanya dengan sholat qabliyah subuh. Dia sayang-sayang nih. Maka dia kerjain juga bisa. Boleh waktu yang diharamkan pun karena sebabnya dahulu. Paham enggak nih? Paham sebabnya dengan tiada apa-apa tuh. Dengan tiada apa-apa, kalau yang nggak ada apa-apa nggak boleh. Iya, nggak ada apa-apa nggak boleh itu. Minta tulu'i samsi artinya habis subuh. Hatta tartaqida qadral um'i. Sehingga naik matahari sekedar satu galah. Ramli itu maknanya satu galah. Sekedar satu galah kira-kira apa naik matahari? Galah kan segini ya. Jadi belum naik benar di ukuran satu galah. Sehingga itu, makanya belum. Pada saat itu adalah waktu duha, ada waktu suruk, waktu suruk ada. Ada yang namanya sholat isyraq. Sholat isyraq ini jarang orang kerjain. Sholat isyraq ini adalah syaratnya memang berat. Isyraq ini beratnya apa? Karena mesti kita habis sholat subuh belum bergerak, artinya belum ngomong apa-apa. Masih kondisi kita masih di masjid atau musola.
Belum ngomong apa masih zikir, diam, itu ganjarannya besar. Isyraq. Ganjarannya besar itu apa? Ganjarannya luar biasa, sama dengan pahala haji dan umrah, tapi jarang nih. Nah ini waktu-waktunya, nah itu waktu Isyraq nih. Nih, Ramli. Wa indat istiwa, dan kedua pada ketika rombal istiwa matahari nih. Ketiga yaitu matahari sudah mulai ini. Fi ghairiki pada bukan hari Jumat, yaumil Jumati. Naiknya matahari bukan pada hari Jumat nih. Hari Jumat itu memang waktu yang memang 24 jam itu waktu yang mustajab. Di mana di hari Jumat itu 24 jam itu penuh dengan keberkahan. Maka selain hari Jumat nih katanya. Kalau hari Jumat mau berkah semua. Nah, kalau hari Jumat berkah semua. Maka Allah pilih itu hari ada 4. Ini perlu kita ketahui, hari ada 4. Pertama adalah hari Jumat. Kedua adalah hari Arafah. Haji sedang wukuf di padang Arafah. Hari Jumat kan kita temukan tiap minggu. Ketiga adalah hari Nahar, hari penyembelihan hewan. Keempatnya adalah hari satu hari Jumat, kedua hari Arafah, ketiga hari Nahar, keempat hari raya Idul Adha. Tuh. Hari penyembelihan hewan, hari Nahar, penyembelihan hewan. Hari Jumat itu termasuk adalah hari yang Allah pilih, maka hari Jumat itu sebanyak keberkahan. Hatta tanjula wa indal istifari, hingga gelincir matahari. Hingga gelincir matahari, artinya gelincir matahari sudah hampir terbenam itu hari Jumat itu penuh keberkahan semua. Kalau hari Jumat hingga gelincir matahari artinya sudah hilang hari Jumatnya, itu sudah masuk daripada ya hari Sabtu. Artinya udah hilang matahari, bahwa habis asar udah selesai itu. Tanjulu. Wa indal isfari hatta taghrabu. Ketiga pada ketika kuning matahari, hatta hingga masuk matahari. Tuh, hingga kuning matahari nggak masuk matahari itu berarti habis asar. Habis asar ini nggak boleh tuh yang ketiganya. Jadi yang ketiganya ini habis asar kita melakukan sholat nggak boleh lagi. Terkecuali tadi dengan ada sebab dia ketinggalan dalam rangka mendapatkan imam sedang sholat asar, sementara dia belum sholat qabliyah asar. Ini boleh. Sebagaimana ini riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang menemani tamu. Dia itu ketinggalan sholat ba'diyah zuhur. Kemudian dia pulang ke rumah istrinya yang bernama Ummu Salamah. Pulang dia. Dia teringat tadi nemenin tamu belum sholat ba'diyah zuhur. Maka dikerjakan habis asar. Lalu Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, engkau yang bilang bahwa habis asar ini enggak ada sholat lagi. Itu kata Ummu Salamah. Kata Rasul, tadi saya menemani tamu yang begitu lama sehingga saya lupa melaksanakan ba'diyah zuhur. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja Rasul qada. Jadi qada, kenapa? Qada itu kalau yang memang udah waktunya habis namanya qada. Tadi kan ba'diyah zuhur dikerjakan habis asar udah habis. Kayak tadi tuh subuh enggak qada. Kenapa masih ada waktu subuh? Kita kerjain sunat subuh habis salat subuh. Apakah qada? Yang enggak, kan masih ada waktu subuh. Qada ini dikerjainnya adalah apabila sudah habis. Tadi itu qada zuhur dikerjainnya habis asar, berarti qada karena zuhurnya udah habis. Paham enggak nih? Paham. Jadi kalau misalkan nih Rasulullah makanya tadi mementingkan banget tentang sholat yang namanya sholat rawatib. Itu dikatakan sholat rawatib itu adalah ada muakkad, ada ghairu muakkad. Yang muakkad ada 10, yang ghairu muakkad ada 12. Perlu diketahui. Iya, yang penting banget nih, yang 10 nih yang penting banget dikerjakannya. Makanya tadi ada yang namanya sebelum johor itu ada 2, ada yang mengerjakan sebelum johor 4, yang 2-nya itu muakkad, yang 2-nya lagi adalah ghairu muakkad. Kalau saya alhamdulillah mengerjakan qabliyah zuhur itu 4, sebelumnya 4, sesudahnya 4. Kemudian sebelum asar itu 4 juga jadi 12. Sebagaimana Rasulullah katakan barang siapa yang menjaga salat sunat rawatib 12 rakaat
sehari. Artinya sehari itu ya itu tadi tuh zuhur, hitungannya zuhur 12 rakaat, maka diharamkan jasanya disentuh oleh api neraka. Di dalam kitab Hidayatus Salikin, kitab Imam Ghazali, Rasulullah bersabda seperti itu. Maka penting sekali nih ini namanya salat sunat rawatib. Kemudian apalagi di sini yang ketiga udah tuh, wa ba'da sholati subuhi hatta tala'us samsu, dan keempat sesudahnya salat subuh sesungguhnya terbit matahari, hingga terbit matahari. Jadi itu juga nggak boleh. Jadi yang keempatnya itu habis salat subuh. Kalau nggak ada sebabnya terdahulu, nggak ada sebab dia ketinggalan subuhnya, kemudian dia kerjain, dia waktu misalkan subuh dia tahu, kemudian dia nggak ngerjain sunat terus kalau dia subuh, padahal dia masih muat kan antara ajan subuh ke salat subuh agak suruh lama sunahnya, dia enggak, kemudian dia kerjainnya, nah itu nggak boleh. Paham ya? Kalau yang boleh tadi tuh dia datang udah ketinggalan, dia langsung salat subuh, kemudian dia belum melaksanakan, nggak boleh karena ada sebab tadi tuh, sebabnya dia ketinggalan tadi, dia mengejar yang wajib dulu gitu loh. Ini nanti keterangannya belakangan dah. Matahari pada ketika naik matahari, mana lagi nih matahari keempat udah ya, subuh, asamsu. Wa ba'du salatul asri hatta tamrub, dan kelima sesudahnya sholat asar hingga masuk matahari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kelimanya ini adalah ketika masuk matahari, artinya udah habis asar tuh nggak boleh kita sholat sunat, terkecuali orang itu ketinggalan asarnya kemudian belum melaksanakan qobliyah asar, maka dia boleh melaksanakan. Apakah di situ dia kerjain qada? Enggak. Selama masih ada waktu enggak qada. Kalau udah habis waktu baru qada.